Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adriana Pilaswarja dengan NRP 50172510049 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang gurun dan aktivitas angin. Nah, di bab-bab sebelumnya kita kan sudah membahas bagaimana bentuk permukaan bumi itu dibentuk oleh berbagai alam, mulai dari erosi massal, aliran sungai, air tanah, sampai gletser. Nah, setiap agen itu memiliki cara kerja dan ciri khasnya sendiri. Dan sekarang kita akan masuk ke satu agen lain yang sering kali kita tidak sadari perannya, yaitu angin. Nah, angin sendiri itu sebenarnya merupakan salah satu kekuatan alam yang mampu memindahkan dan membentuk permukaan bumi. Namun, perannya itu menjadi sangat menonjol terutama di daerah yang kering. Karena itu, ketika kita membahas tentang aksi angin, kita tuh biasanya langsung berkaitan dengan lingkungan gurun. Di gurun, angin tuh memiliki kesempatan besar untuk mengangkat, mengikis, dan mengendapkan material sehingga bentuk lahannya terlihat begitu khas. Oke, menariknya, meskipun angin itu sangat identik dengan gurun, erosi dan pengendapan oleh angin itu sebenarnya juga bisa terjadi di daerah lain. Bahkan wilayah yang tidak terlalu kering, angin itu tetap mampu memindahkan partikel halus jika kondisi lingkungannya itu mendukung. Gurun sendiri itu memiliki karakter yang sangat unik. Eh, Jadi iklim yang kering itu membuat proses erosi dan pengendapan itu berlangsung dengan cara berbeda dari daerah berair banyak. Bentang alam gurun itu terbentuk oleh kombinasi antara kekeringan, panas, minimnya vegetasi, dan kejadian alam yang jarang tapi sangat kuat. Oke, salah satu fakta menarik itu adalah meskipun hujan di gurun itu sangat jarang, air itu justru menjadi agen terkuat dalam membentuk permukaan gurun. Ketika hujan turun, intensitasnya itu biasanya sangat tinggi dalam waktu singkat. Nah, hal ini itu dapat memicu banjir bandang yang membawa jumlah sedimen besar dalam waktu yang sangat cepat. Jadi, meskipun dalam waktu meskipun air itu jarang muncul, sekali muncul tuh dampaknya sangat luar biasa. Oke. Ketika kita mendengar kata gurun, sebagian orang tuh mungkin langsung membayangkan lautan pasir dengan bukit-bukit yang tertiup angin. Nah, gambaran seperti ini itu sering kita lihat dalam film atau foto. Namun kenyataannya, bukit pasir tuh hanya menutupi sebagian kecil dari keseluruhan wilayah gurun. Nah, sebagian besar area gurun itu adalah dataran berbatu, dataran berbatu, kerikil, tanah liat kering, atau permukaan berdebu. Nah, yang membuat sebuah wilayah itu dikategorikan sebagai gurun itu bukanlah pasirnya, melainkan curah hujan yang sangat rendah. Biasanya kurang dari 25 cm per tahun. Nah, karena air itu sangat sedikit, tanaman yang mampu bertahan itu juga sangat terbatas. Biosfer di gurun pun mencerminkan kondisi ekstrim ini. Jadi hanya spesies yang benar-benar mampu menyimpan atau menghemat air itu yang dapat bertahan. Nah, itulah mengapa eh, gurun terlihat gersang dan kosong. Dengan kondisi seperti ini, minim vegetasi, tanah yang kering, dan bahan lepas yang mudah terbawa angin, proses erosi dan pengendapan oleh angin itu bisa berlangsung dengan sangat efektif. Angin mampu membentuk pola-pola permukaan, mengukir batu, memindahkan butiran pasir, bahkan membentuk bukit pasir yang terus bergerak. Ini bisa kita lihat pada gambar 18.1. Jadi pada gambar ini itu terlihat bentang alam gurun Mojave dengan tanaman-tanaman yang tumbuh berjauhan satu sama lain. Nih, kondisi ini tuh menunjukkan ciri khas daerah arid, yaitu curah hujan yang sangat rendah sehingga tumbuhan tuh harus beradaptasi untuk menghemat air. Nah, mereka itu memiliki jarak tumbuh yang jauh supaya tidak saling berebut air dan banyak spesies memiliki daun kecil, tebal, atau berduri. Contoh paling umum itu adalah
kaktus, dan semak xerofiit. Nah, gambar ini itu menegaskan bahwa kondisi fisik gurun itu sangat mempengaruhi pola distribusi vegetasi. Oke, next kita masuk ke distribusi, salah. Distri. Oke. Next kita masuk ke distribusi gurun. Jadi gurun itu kan pada dasarnya sangat berkaitan dengan kondisi atmosfer karena iklim kering yang membentuk gurun muncul dari pola sirkulasi udara di bumi. Nah, atmosfer, hidrosfer, dan gurun itu saling terhubung. Air dari laut itu harus menguap dulu sebelum menjadi bagian dari atmosfer, dan udara yang berada di atas eh yang udara yang berada di atas laut itu biasanya kan lembab. Nah, namun ketika udara lembab ini itu mengalir dan kemudian mengering sebelum sampai ke daratan, uap airnya itu tidak akan jatuh sebagai hujan. Nah, disinilah awal terbentuknya wilayah kering. Nah, sebagian besar gurun di dunia itu berada pada lokasi yang sama dengan area tempat udara turun dari atmosfer. Untuk memahaminya, kita tuh bisa melihat pola sirkulasi udara global. Di Katulistiwa, sinar matahari itu mengenai permukaan bumi dengan lebih langsung dibandingkan daerah lain. Akibatnya, udara di daerah ini itu menjadi panas dan naik. Setelah itu, udara itu bergerak ke arah utara dan selatan, lalu turun kembali di sekitar lintang 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Nah, daerah tempat udara turun inilah yang menjadi lokasi banyak gurun besar di dunia. Sabuk gurun ini biasanya berada dalam rentang eh, sekitar 10 sampai 15 derajat di sekitar lintang 30 derajat, baik di belahan bumi utara maupun selatan. Contohnya itu adalah gurun Sahara, gurun Arabia, gurun Kalahari, dan gurun Great Victoria. Nah, ketika udara turun melalui atmosfer, tekanan udara itu kan meningkat begitu terkena berat eh, udara di atasnya. Udara yang terkompresi menjadi lebih hangat dan udara hangat itu mampu menampung lebih banyak uap air. Akibatnya, penguapan dari permukaan tanah itu sangat tinggi. Sementara peluang terjadinya hujan sangat kecil. Nah, itulah mengapa wilayah sekitar lintang 30 derajat itu terkenal dengan siling yang cerah. Banyak sinar matahari, sedikit awan, dan tingkat evaporasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, di daerah Katulistiwa itu terjadi hal yang berbeda. Nah, udara di sini tuh justru naik ke atas lalu mengembang dan mendingin. Saat mendingin, udara itu melepaskan kelembapan dan menghasilkan awan tebal serta hujan deras. Zona curah hujan tinggi ini itu berada di antara dua sabuk gurun utama dan menjadi wilayah tropis basah. Namun, tidak semua gurun tuh berlokasi di sekitar lintang 30 derajat. Ada juga gurun yang terbentuk karena faktor geologi, terutama pengaruh pegunungan. Nah, proses ini tuh disebut rain shadow effect atau efek bayangan hujan. Oke, benar. Mhm. Nah, ketika udara lembab bergerak menuju pegunungan, udara itu kan dipaksa naik, lalu mengembang dan mendingin. Hal ini itu membuat uap air itu mengembun dan jatuh sebagai hujan sebelum melewati puncak gunung. Saat udara turun di sisi belakang pegunungan, udara itu menjadi kering, menghangat kembali, dan hampir tidak membawa kelembapan. Akibatnya, sisi belakang pegunungan pun menjadi sangat kering. Oke, contoh nyata dari wilayah ini, contoh nyata dari fenomena ini itu dapat dilihat di wilayah barat di Amerika Serikat seperti Nevada dan bagian utara Arizona. Daerah ini itu menjadi gurun utama
karena terhalang oleh pegunungan Sierra Nevada di California. Nah, pegunungan tersebut itu menangkap hujan di sisi baratnya, sementara sisi timurnya itu menjadi kering dan membentuk gurun. Ini bisa kita lihat gambar 18.2. Ini ya. Nah, gambar ini tuh memperlihatkan sistem sirkulasi utama atmosfer bumi. Ini panah-panah merah ini itu menunjukkan aliran angin permukaan, sedangkan panah biru ini itu aliran udara di lapisan atas. Pada lintang sekitar 30 derajat, lintang utara atau lintang selatan, udara itu turun atau subsidence karena mendingin setelah bergerak dari daerah ekuator. Udara yang turun ini tuh sangat kering sehingga menghasilkan zona arid dan menjadi tempat terbentuknya gurun terbesar dunia. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar gurun itu berada di lintang tersebut. Lalu ada gambar 18.3. Nah, pada peta ini tuh dapat kita lihat bahwa gurun-gurun besar dunia seperti Sahara Arabian, Kalahari, Great Victoria, hingga Mojave itu berada di sekitar lintang 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara atau lintang selatan. Lah ini tuh terkait langsung dengan sirkulasi atmosfer pada gambar sebelumnya. Nah, dengan kata lain, iklim global itu menentukan letak sebagian besar gurun. Oke. Selain pola sirkulasi udara, itu ada beberapa faktor lain yang membuat suatu wilayah itu menjadi gurun. Salah satunya adalah jarak lokasi dari laut. Nah, sebagian besar curah hujan itu kan dihasilkan dari air yang menguap dari lautan, sehingga daerah yang letaknya sangat jauh dari laut itu cenderung lebih kering. Contohnya adalah gurun-gurun luas di China, bagian barat dan tengah. Nah, wilayah ini berada jauh di dalam benua dan tidak mendapatkan dari cukup kelembapan dari laut manapun. Selain itu, daerah tersebut tuh juga dipengaruhi oleh efek dari pegunungan, bayangan hujan dari pegunungan besar seperti Himalaya yang semakin mengurangi pasokan uap air ke wilayah tersebut. Nah, gurun juga dapat terbentuk di wilayah pantai, terutama di daerah tropis yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus laut dingin itu mengalir sepanjang tepi barat benua dan membentuk benar-benar. Oh, arus laut dingin itu mengalir di sepanjang tepi barat benua dan membuat udara di atasnya itu menjadi dingin. Saat udara laut yang dingin itu bergerak ke daratan, udara tersebut itu menghangat kembali. Nah, proses pemanasan ini tuh meningkatkan evaporasi, tetapi udara yang telah kering tadi itu tidak membawa cukup uap air untuk menghasilkan hujan. Akibatnya, daerah pantai itu menjadi sangat kering. Kondisi ini dapat dilihat dengan jelas di pantai barat Amerika Selatan yang berdekatan dengan arus Humboldt, di pantai barat daya Afrika dengan arus Benguela, serta di sebagian wilayah Australia Barat. Selain itu, penting juga untuk dipahami bahwa tidak semua gurun itu panas. Ada gurun yang berada di wilayah dingin, terutama di dekat kutub. Nah, di daerah ini, udara dingin yang turun dari atmosfer itu mengering dan hampir tidak menghasilkan hujan. Nah, inilah yang kemudian membentuk gurun kutub. Meski ditutupi oleh salju atau es, wilayah tersebut tetap dianggap gurun karena hujannya sangat rendah. Nah, seluruh wilayah Antartika itu sebenarnya adalah gurun terbesar di dunia. Selain itu, sebagian besar Greenland serta wilayah utara Alaska, Kanada, dan Siberia itu juga termasuk dalam kategori gurun kutub. Di sini ada gambar 18.4. Nah, gambar ini tuh menunjukkan mekanisme rain shadow. Ketika angin lembab bergerak menuju pegunungan, udara itu dipaksa naik mendingin dan kemudian mengeluarkan hujan di sisi depan pegunungan. Ini Benford. Setelah melewati puncak, udara itu menjadi kering dan turun di sisi belakang pegunungan, menciptakan daerah gurun. Nah, contohnya itu itu tadi gurun Mojave di belakang Sierra Nevada.
Oke, kita masuk ke beberapa ciri-ciri gurun. Nah, karena gurun itu menerima curah hujan yang sangat sedikit, bentuk permukaan dan sistem aliran air di dalamnya itu berbeda dari daerah yang beriklim basah. Sungai-sungai di gurun itu biasanya tidak mengalir sepanjang tahun. Sebagian besar sungai itu hanya terisi air setelah terjadi badai atau hujan deras atau hujan deras. Nah, di luar itu dasar sungai itu biasanya kering dan tampak seperti lembah kosong. Itulah sebabnya sebagian besar gurun itu tidak memiliki sungai permanen. Namun itu ada beberapa pengecualian yang menarik. Sungai Colorado di Amerika Serikat bagian barat daya dan Sungai Nil di Mesir itu adalah dua di antaranya. Nah, kedua sungai itu tuh tetap mengalir melewati wilayah gurun karena sumber airnya itu berasal dari pegunungan yang jauh, tempat curah hujan jauh lebih tinggi. Nah, debit air yang besar itu memungkinkan sungai tersebut tetap mengalir melewati daerah kering yang tingkat penguapannya itu sangat tinggi. Nah, banyak wilayah gurun itu juga memiliki sistem drainase internal, yaitu eh, aliran aliran air yang tidak menuju laut, tetapi berhenti di cekungan tertutup di dalam daratan. Nah, cekungan-cekungan ini tuh bertindak sebagai base level lokal atau permukaan terendah tempat air dan sedimen tuh berhenti mengalir. Yang menarik, setiap cekungan tuh bisa berada pada ketinggian yang berbeda dari cekungan lainnya. Akibatnya proses erosi di gurun itu dipengaruhi oleh banyak base level lokal yang berbeda-beda, tidak hanya satu seperti di daerah yang drainase-nya menuju laut. Nah, ketika sedimen itu terus mengisi cekungan tersebut, permukaannya itu perlahan naik. Ini seperti base level juga eh beneran ini berarti base level juga ikut naik. Kondisi ini itu sebenarnya jarang terjadi di daerah beriklim lembab karena biasanya aliran air secara alami itu tersalurkan hingga mencapai laut. Tetapi di gurun, terjebaknya sedimen di cekungan tertutup itu menjadi bagian penting dari perkembangan landscape-nya. Nah, ini ada gambar 18.15. Ini tuh memperlihatkan sebuah van yang terseret banjir bandang pada tahun 2004. Jadi walaupun gurun itu identik dengan kering, ketika hujan turun, intensitasnya itu bisa sangat tinggi dalam waktu yang singkat, menyebabkan flash flood. Nah, tanah yang keras dan minim vegetasi itu membuat air tidak meresap sehingga aliran permukaan itu menjadi sangat kuat dan merusak. Nah, meskipun gurun itu identik dengan kondisi kering, ketika hujan turun peristiwanya itu biasanya sangat ekstrim. Di gurun, hujan itu umumnya berasal dari badai petir besar yang melepaskan air dalam jumlah sangat banyak hanya dalam waktu singkat. Bahkan dalam beberapa kasus, badai gurun itu bisa menjatuhkan lebih dari 13 cm hujan hanya dalam 1 jam. Nah, itu merupakan angka yang sangat luar biasa untuk lingkungan sekering gurun. Nah, karena tanah gurun itu biasanya keras, retak, dan terpanggang matahari, air hujan itu tidak sempat meresap. Akibatnya, air itu langsung mengalir cepat di permukaan, terutama karena vegetasi yang minim tidak mampu menahan tanah maupun memperlambat aliran. Nah, kondisi ini itu yang membuat gurun sangat rentan terhadap banjir bandang. Nah, ini banjir bandang sendiri itu aliran air besar yang datang tiba-tiba sangat kuat, tetapi berlangsung sebentar.
Nah, banjir bandang itu jauh lebih sering terjadi di daerah kering dibandingkan daerah lembab. Sungai-sungai yang biasanya kering itu bisa berubah menjadi aliran deras hanya beberapa menit setelah badai petir terjadi di pegunungan atau dataran tinggi di hulu. Karena tanah di gurun itu tidak terikat oleh akar tanaman, banjir ini tuh mampu mengikis permukaannya dengan cepat. Akibatnya, sungai di gurun itu biasanya membawa sedimen dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan sering berubah menjadi aliran lumpur ketika debitnya itu sangat besar. Nah, bentuk saluran sungai di gurun itu juga mencerminkan sifat alirannya. Sebagian besar waktu saluran ini tuh kering dan hanya berisi pasir serta kerikil. Material tersebut tuh baru bergerak ketika banjir bandang datang. Nah, proses erosi yang cepat membuat banyak lembah sungai di gurun itu memiliki dinding vertikal yang curam dan bagian dasar yang rata dipenuhi kerikil. Saluran yang seperti itu tadi itu dikenal sebagai arroyo atau lembah kering. Nah, kini coba kita bayangkan sebuah situasi yang sering menimpa pendatang baru di daerah gurun. Bayangkan saja, kita kemah di dasar sebuah ngarai untuk berlindung dari angin gurun yang kencang. Malam semakin larut, jauh di pegunungan, awan cumulonimbus mulai terbentuk. Nah, tanpa kita sadari, hujan deras turun beberapa kilometer di hulu. Di tempat kita sendiri itu tidak ada tetes hujan pun. Nah, beberapa menit kemudian kita dengar suara gemuruh yang samar. Nah, suara itu tuh makin keras hingga tiba-tiba sebuah dinding air setinggi sekitar 3 meter itu meluncur dari tikungan ngarai, bergerak ke arah kita secepat kuda berlari. Batu besar, batang pohon, dan semak-semak itu terbawa oleh arus ganas itu. Nah, dinding ngarai di sekitar kita itu terlalu curam untuk dipanjat. Nah, dalam situasi seperti ini, peluang untuk melarikan diri itu hampir tidak ada. Nah, kejadian ini seperti ini itu bukan sekedar cerita. Itu pernah terjadi pada musim panas tahun 1997, di mana pendaki tewas ketika banjir bandang menerjang sebuah ngarai kecil di Grand Canyon, Arizona. Dan pada Agustus 2004, dua orang meninggal di Death Valley ketika kendaraan mereka itu terseret banjir bandang yang menghancurkan sebagian besar jalan taman nasional tersebut. Nah, itulah sebabnya salah satu aturan terpenting di daerah gurun itu adalah jangan pernah berada di dalam ngarai jika ada tanda-tanda hujan, bahkan jika hujan tidak terjadi di lokasi kita tuh berada. Air di gurun bisa datang dari tempat jauh dan ketika datang ia tuh bergerak dengan kekuatan yang mematikan. Ini ada gambar 18,16. Nah, gambar ini tuh menunjukkan landscape badlands, yaitu daerah yang sangat tererosi hingga membentuk lembah-lembah sempit, lereng curam, dan punggung bukit tajam. Nah, vegetasi yang sangat jarang itu membuat material itu mudah tererosi oleh air, meskipun curah hujan kecil. Daerah ini menjadi contoh ekstrim bentuk lahan akibat erosi di iklim kering. Nah, ketahanan batuan terhadap pelapukan dan erosi itu ternyata sangat dipengaruhi oleh iklim. Di daerah yang lembab, batu kapur tuh cenderung cepat larut oleh air sehingga biasanya membentuk dataran rendah. Namun kondisi ini itu berubah total ketika batu kapur berada di lingkungan gurun. Karena air sangat sedikit, pelapukan kimia hampir tidak berlangsung. Akibatnya, batu kapur justru menjadi lebih tahan di gurun dan ikut membentuk bukit-bukit serta tebing-tebing yang curam. Mirip seperti batu pasir dan konglomerat. Batuan lain seperti lava, batuan beku, dan batuan metamorf itu justru cenderung kuat terhadap pelapukan di lingkungan kering. Sebaliknya, batu lempung itu merupakan jenis batuan yang paling mudah tererosi di gurun karena sifatnya yang lunak dalam
Karena sifatnya yang lunak, batu lempung itu biasanya terkikis lebih dalam dibandingkan batuan lain, sehingga menghasilkan lereng yang landai atau membentuk topografi khas Badlands yang seperti yang kita lihat pada gambar 18,6 tadi. Nah, walaupun struktur patahan dan rekahan dapat membentuk blok-blok batu bersudut tajam di semua iklim, bentuk lahan gurun itu umumnya terlihat jauh lebih runcing dan kasar dibandingkan bukit-bukit lembut di daerah basah. Salah satu penyebabnya itu adalah minimnya curah hujan. Tanpa air, proses pelapukan kimia itu berjalan sangat lambat, sehingga hanya sedikit mineral yang berubah menjadi tanah liat halus. Hasilnya, gurun cenderung kasar, berbatu, dan memiliki sedikit kandungan mineral halus. Selain itu, di daerah lembab, keberadaan tanaman itu membantu mengikat tanah sehingga lebih stabil. Nah, vegetasi yang lebat dapat menahan butiran tanah agar tidak mudah tererosi. Namun di gurun, tanaman seperti ini tuh sangat sedikit. Tanah yang tipis dan berbatu itu mudah tergerus oleh angin dan berbatu eh tergerus oleh angin dan hujan deras. Oke, sehingga bentuk lahannya itu tetap curam dan bersudut tajam. Berbeda dengan daerah basah di mana tanah tebal yang kaya mineral halus sering bergerak turun secara perlahan, membuat permukaan topografi tampak lebih membulat dan lembut. Tentu saja iklim itu kan bukan satu-satunya faktor yang menentukan bentuk suatu wilayah. Struktur geologi juga memainkan peran besar. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dekat di mana struktur batuan di dua provinsi geologi yang berbeda di bagian barat daya Amerika Serikat ikut membantu landscape gurun yang khas. Nih, kita masuk ke ciri-ciri gurun di barat daya Amerika Serikat. Jadi wilayah gurun di barat daya Amerika Serikat itu memiliki ciri yang sangat khas. Iklimnya kering karena dua alasan utama. Pertama, lokasinya berada dekat lintang 30 derajat lintang utara, yaitu zona tempat udara turun dan udara kering sangat dominan. Kedua, wilayah ini tuh berada di balik pegunungan Sierra Nevada dan beberapa pegunungan lain, sehingga mengalami efek bayangan hujan atau rain shadow. Akibatnya, kawasan ini menerima curah hujan yang sangat sedikit. Oke. Di dalam wilayah kering yang luas ini, itu terdapat dua kawasan besar yang struktur geologinya sangat berbeda. Yang pertama, itu adalah Colorado Plateau. Dan yang kedua, itu adalah Provinsi Basin and Range, yaitu wilayah pegunungan memanjang yang terpusat di negara bagian Nevada. Nah, batas antara kedua wilayah ini itu dapat dilihat pada gambar 18,7. Nih. Nah, Colorado Plateau itu kan berada di sekitar daerah yang disebut Four Corners, yaitu titik pertemuan empat negara bagian, yaitu Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico. Sebentar, kita balik ke sini. Nah, di sini batuan dekat permukaan sebagian besar tuh berupa lapisan batuan sedimen yang relatif datar dan berada lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Contoh paling terkenal dari singkapan batuan di plateau ini adalah Grand Canyon di Arizona. Karena berada di ketinggian yang cukup besar, lapisan batuannya mudah tererosi oleh hujan yang sesekali turun. Lapisan batuan yang datar tapi kuat seperti batu pasir, batu gamping, dan aliran lava itu membentuk dataran tinggi atau plateau yang luas dengan puncak dataran dan tebing-tebing yang mengelilingnya. Seiring erosi terjadi di bagian bawahnya, tebing-tebing tersebut tuh perlahan mundur ke arah pusat plateau, seperti yang terlihat pada gambar 18,8. Bentar, ini 18,8. Bukan ini. Ini.
Jadi sisa-sisa lapisan batuan yang keras sering terlihat sebagai mesa dan butte. Mesa sendiri itu adalah bukit besar berpuncak datar yang dikelilingi oleh tebing. Nah, butte itu adalah versi yang lebih kecil dan sempit dengan puncak datar dan sisi yang sangat curam. Kebanyakan butte itu terbentuk dari sisa mesa yang terus terkikis oleh waktu. Nah, selain dataran tinggi dan tebing, Colorado Plateau itu juga memiliki struktur batuan unik berupa lipatan-lipatan besar yang bentuknya seperti anak tangga. Lipatan ini disebut monoklin. Ketika monoklin mengalami erosi, lapisan batuan yang kuat sering tersisa sebagai punggungan yang menonjol di permukaan seperti yang terlihat pada gambar 18.9. Nih. Jadi bergantung pada kemiringannya, struktur ini tuh dapat membentuk hookback, bentar, membentuk hookback, yaitu punggungan tajam dengan dua sisi lereng yang curam, serta cresta, yaitu punggungan dengan satu sisi tebing curam dan sisi lainnya lebih landai. Oke. Struktur-struktur inilah yang membuat lanskap Colorado Plateau itu tampak begitu dramatis dan mencolok dengan punggungan panjang, tebing tinggi, serta bentang alam yang tampak terukir secara alami oleh waktu. Oke, ini ada gambar 18.8 yang tadi sempat kita singgung. Gambar ini tuh terlihat mesa dan butir terbentuk dari lapisan batuan mendatar yang tahan erosi. Bagian atasnya itu masih luas, mesa, tetapi setelah erosi berlanjut dan memotong sisi-sisinya, yang tersisa itu adalah bukit pilar yang sempit yang kita sebut dengan butir. Nah, ini proses erosi tebing dan pelapukan diferensial itu sangat menentukan bentuknya. Lalu ada gambar 18.9 di mana gambar itu menjelaskan gimana lipatan monoklin yang miring itu membentuk bentuk permukaan tertentu. Ketika lapisan batuan miring tererosi, bagian yang paling keras itu yang paling menjadi hookback yang terjal sementara lapisan yang miring tetapi lebih landai itu membentuk kuesta. Nah, contoh di Utah menunjukkan struktur ini dengan sangat jelas. Lalu ada gambar 18.10. Nih, di mana gambar ini tuh memperlihatkan fan-fan aluvial besar yang berasal dari lereng pegunungan Panamin dan mengarah ke lembah Death Valley. Nah, di bagian datar terdapat playa, yaitu cekungan yang diisi lumpur halus dan garam. Nah, kombinasi antara erosi dan dari pegunungan dan pengendapan di lembah itu menghasilkan pola khas basin dan range. Ini juga ada gambar 18.11 di mana gambar ini tuh menjelaskan tahapan perkembangan bentuk lahan akibat pematahan normal. Jadi ketika kerak bumi itu meregang, blok-blok batuan itu turun dan naik sehingga membentuk lembah dan pegunungan memanjang. Erosi selanjutnya itu mengisi lembah dengan sedimen, membentuk van aluvial dan dataran antar pegunungan. Oke. Ketika hujan turun di gurun, sebagian besar sedimen yang terbawa aliran air itu kan akan mengendap di kipas aluvial atau ven aluvial. Namun, ketika partikel yang sangat halus seperti lempung bisa ikut terbawa lebih jauh sampai ke dasar lembah yang datar. Jika lembah tersebut tidak memiliki saluran keluar menuju sungai atau laut, air hujan yang mengalir tuh dari pegunungan dapat terkumpul membentuk danau playa. Nah, danau playa itu biasanya sangat dangkal dan hanya bertahan sebentar. Kadang hanya beberapa jam atau beberapa hari setelah badai. Ketika airnya menguap di bawah panas matahari gurun yang
Yang tertinggal adalah lapisan tipis lumpur halus. Lama-kelamaan lumpur yang mengering itu membentuk permukaan playa, datar, keras, dan penuh retakan poligonal, seperti terlihat pada gambar 18.12 dan 18.13. Itu nanti akan saya tunjukkan. Apa sih? Ini 18.12 dan 18.13. Nah, jika air hujan atau air tanah itu membawa banyak garam laut, permukaan playa bisa menjadi putih terang tertutup endapan garam yang mengkristal. Contohnya itu adalah eh, Bonneville Salt Flats di Utah, salah satu permukaan garam paling terkenal di dunia. Oke. Di sisi lain, pengendapan sedimen yang terus-menerus terjadi di kaki pegunungan. Seiring waktu, beberapa kipas aluvial itu dapat bergabung satu sama lain, membentuk permukaan yang jauh lebih luas bernama bajada. Maaf, Pak. Jadi bajada ini itu memiliki kemiringan landai dan biasanya tampak seperti serangkaian punggungan lembut hasil gabungan dari banyak kipas aluvial yang bertumpuk. Harusnya yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Jadi erosi yang berkelanjutan. Oke, lanjut. Erosi yang berkelanjutan pada pegunungan itu juga dapat membentuk sedimen. Pedimen, pedimen, mohon maaf, yaitu permukaan miring landai yang terpotong langsung pada batuan dasar pegunungan. Nah, permukaan pedimen itu biasanya ditutupi oleh lapisan tipis kerikil. Pedimen berkembang di bagian atas bajada ketika lereng depan pegunungan itu terus mundur akibat erosi. Nah, terkadang pedimen dan bajada itu terlihat hampir sama. Keduanya itu sama-sama landai dan ditutup lapisan kerikil. Namun sebenarnya keduanya itu sangat berbeda. Sebentar, azan. Saya pause dulu. Oke, pedimen itu adalah permukaan erosi langsung di atas batuan dasar, sedangkan bajada itu adalah permukaan endapan yang tersusun dari sedimen tebal yang bisa mencapai ratusan meter. Nah, batas antara pedimen dan lereng pegunungan itu sering terlihat sebagai perubahan kemiringan yang tiba-tiba dari lereng curam di atas ke permukaan landai di bawah. Nah, banyak ahli geologi itu meyakini bahwa lereng pegunungan tersebut tuh mundur perlahan ke arah atas, tetapi dia tuh mempertahankan sudut kemiringan yang hampir sama selama proses erosi berlangsung. Jadi jika kita melihat keseluruhan daerah gurun di barat daya Amerika, itu terlihat jelas bahwa struktur geologi berperan besar menentukan bentuk permukaannya. Di Colorado Plateau itu misalnya ya, keberadaan plateau tinggi dan tebing besar lebih ditentukan oleh susunan lapisan batuannya. Sementara di basin dan range, bentuk permukaan seperti jajaran pegunungan sempit, lembah kuas, kipas aluvial, dan pedimen terbentuk akibat aktivitas sesar. Sebaliknya, beberapa beberapa fitur gurun lain memang sangat dipengaruhi oleh iklim. Ngarai curam, danau playa, tanah tipis, dan vegetasi yang jarang itu adalah contoh bentuk lahan yang terbentuk terutama karena kondisi iklim yang kering. Dengan kata lain, gurun itu adalah hasil kombinasi antara struktur batuan dan iklim yang ekstrim. Ada fitur yang muncul karena batuannya dan ada juga yang muncul karena lingkungannya. Nah, perpaduan keduanya itu akhirnya menciptakan lanskap gurun yang sangat luas. Ini bisa kita lihat di sini ada gambar 18-12 di mana gambar ini itu menunjukkan sekumpulan sedimen yang mengisi dasar ngarai membentuk semacam bendungan alami atau alluvial dam.
Nah, material tersebut terbawa dari lereng saat banjir bandang. Karena area sempit, sedimen mudah menumpuk dan menahan aliran berikutnya. Ini juga ada gambar 18.13 di mana permukaan playa sering mengalami proses basah kering secara berulang. Jadi saat air menguap, lumpur mengerut dan membentuk pola retakan poligonal. Nih. Dan pola ini menjadi salah satu ciri khas lingkungan evaporatif yang sering dijumpai di daerah gurun. Lanjut kita masuk ke aktivitas angin. Hei, sebentar. Jadi angin bisa menjadi agen yang sangat penting dalam proses erosi dan pengendapan, terutama ketika sedimen di permukaan tanah berada dalam kondisi longgar dan kering. Ada dua hal utama yang membedakan angin dan air sebagai agen erosi. Pertama, karena udara jauh lebih ringan daripada air, angin itu hanya mampu mengangkat dan memindahkan partikel berukuran kecil seperti pasir, debu, lumpur, dan tanah liat. Kedua, tidak seperti air yang mengalir mengikuti saluran sungai. Angin itu dapat bergerak bebas ke segala arah sehingga pengaruhnya bisa dirasakan di area yang sangat luas. Jadi secara sederhana, semakin kencang angin bertiup, semakin banyak sedimen yang dapat dipindahkannya. Dan kecepatan angin sendiri itu dikontrol oleh perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan ini itu muncul ketika udara memanas dan mendingin karena perubahan suhu mengubah kerapatan udara. Di iklim lembab, keberadaan awan dan uap air itu membantu menyetabilkan suhu udara sehingga perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Namun, kondisi ini itu berbeda jauh dengan gurun. Di gurun, perubahan suhu siang dan malam itu sangat drastis. Siang hari bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, sementara malam hari itu bisa turun hingga 10 derajat Celcius. Fluktuasi suhu yang ekstrim ini itu membuat perbedaan tekanan udara menjadi besar, sehingga angin di gurun itu cenderung lebih kencang dibandingkan di daerah yang lebih basah. Jadi tidak jarang angin gurun itu bisa mencapai kecepatan lebih dari 100 kilometer per jam. Nah, kondisi gurun yang minim vegetasi itu juga besar efek ini karena hampir tidak ada tanaman yang dapat menghambat aliran angin. Jadi angin bisa bergerak bebas dan mampu mengangkat sedimen dengan lebih mudah. Nah, walaupun angin kencang juga muncul saat badai besar dan hujan lebat, angin semacam ini tuh jarang menyebabkan erosi. Alasannya sederhana sih. Sedimen yang basah menjadi berat dan lengket sehingga tidak mudah terbawa angin. Di gurun, situasinya tuh justru berkebalikan. Sedimennya kering, longgar, dan tidak terikat oleh akar tanaman sehingga angin itu menjadi agen erosi yang sangat efektif. Namun itu penting untuk diingat bahwa meskipun angin dapat membentuk banyak fitur khas gurun, air yang mengalir dalam bentuk banjir bandang itu tetap menjadi agen erosi paling dominan. Jadi banjir bandang itu mampu mengikis dan memindahkan eh, sedimen dalam jumlah besar da, eh, dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat singkat, jauh melampaui kemampuan angin. Nah, salah satu bentuk dramatis dari ini kita masuk ke erosi angin dan transportasi. Jadi salah satu bentuk paling dramatis dari aktivitas angin adalah badai debu tebal yang bisa mencekik seluruh wilayah seperti yang terlihat pada gambar 1814 ini. Di mana gambar ini tuh berasal dari era Dust Bowl, dinding debu debu besar terbentuk akibat kombinasi tanah gembur yang tidak terlindungi dan angin kencang pada masa kekeringan panjang. Jadi peristiwa ini menjadi bukti bahwa aktivitas manusia itu dapat memperburuk kerentanan terhadap badai debu. Oke. Jadi fenomena ini tuh terjadi secara ekstrim pada tahun 1930-an di Amerika Serikat dalam peristiwa yang dikenal sebagai Dust Bowl. Nah, selama beberapa tahun, kekeringan panjang dan praktik pengelolaan tanah yang buruk itu membuat daerah-daerah pertanian kehilangan tutupan vegetasinya. Tanah menjadi kering, gembur, dan sangat mudah terangkat oleh angin. Debu halus berupa lanau dan lempung itu adalah partikel yang paling mudah terbawa oleh angin. Nah, ketika tanahnya
tanahnya tandus, tidak ditutupi tanaman, atau terganggu oleh aktivitas hewan dan kendaraan, sedimen ini tuh dapat dengan gampang terangkat ke udara. Jadi partikel-partikel halus tersebut bisa melayang dan turbulensi eh, angin untuk waktu yang sangat lama. Dalam turbulensi angin dalam waktu yang sangat lama, ya. Sehingga angin kencang itu mampu membawa awan debu naik ratusan meter ke atmosfer dan bergerak ratusan kilometer secara horizontal. Wow. Pada masa Dust Bowl, badai debu itu begitu besar hingga mampu menggelapkan langit di tengah hari. Ini bisa kita lihat ini gelap banget kan ya. Tanah subur hilang dalam jumlah besar, merusak lahan pertanian, menutup eh, menutup jalan, bahkan mengisi sungai dengan endapan debu tebal di wilayah yang berada di bawah arah angin. Nah, dampaknya itu begitu luas ya. Bukan bukan hanya secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jadi transportasi sedimen oleh angin itu tidak berhenti di daratan saja. Dalam kondisi tertentu, angin mampu membawa partikel debu melintasi lautan. Ini gambar 18-15. Ini itu menunjukkan bagaimana debu dari gurun Sahara dapat terangkat melayang tinggi lalu melakukan perjalanan ribuan kilometer hingga mencapai kepulauan Karibia dari Amerika Serikat. Oke. Bahkan sedimen halus yang kini ada di dasar samudra sebagian berasal dari daratan dan diangkut angin ke atas permukaan laut. Nah, ada laporan dari kapal berlayar sekitar 800 kilometer dari pantai di mana geladaknya itu tiba-tiba tertutup lapisan debu setebal beberapa milimeter. Nah, ini menunjukkan betapa jauhnya angin dapat mengangkut partikel dan betapa besar peran angin dalam memindahkan sedimen di permukaan bumi. Mana sih? Ini. Jadi angin tidak hanya memindahkan debu dan pasir, tapi juga bisa membawa abu vulkanik sampai ribuan kilometer jauhnya. Dalam letusan eksplosif, abu itu bisa terlontar lebih dari 15 kilometer ke atmosfer. Jika abu ini mencapai aliran jet itu eh, sebuah sabuk angin kencang di ketinggian tinggi yang kecepatannya bisa lebih dari 300 kilometer per jam. Nah, abu itu dapat tersebar sangat jauh. Contohnya itu terjadi saat Gunung St. Helens itu meletus di negara bagian Washington pada tahun 1980. Nah, setelah letusan, lapisan abu itu terlihat menutupi wilayah Washington, Idaho, dan Montana di sebelah timur. Bahkan di lapisan udara yang lebih tinggi, abu dari St. Helens itu terdeteksi melintasi langit New York dan akhirnya terbawa keluar menuju Samudra Atlantik lebih dari 5.000 kilometer jauhnya. Namun, letusan ST Helens itu sebenarnya tergolong kecil jika dibandingkan dengan letusan raksasa seperti Krakatoa pada tahun 1883 di Indonesia. Abu Krakatoa itu mengitari seluruh bumi selama 2 tahun. Wow, menciptakan matahari terbenam yang spektakuler dan menyebabkan sedikit penurunan suhu global karena abu memantulkan cahaya matahari kembali ke luar angkasa. Eh, Masih lebih dahsyat lagi itu ada letusan Tambora tahun 1815 itu mengirimkan begitu banyak abu ke atmosfer sehingga memicu fenomena yang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Jadi pada 1816 wilayah New England dan Eropa Utara itu mengalami badai salju di musim panas, gagal panen hingga kelaparan dan itu merupakan dampak serupa meski lebih ringan juga terjadi setelah letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 ketika suhu global turun dan langit sore terlihat lebih cerah dari biasanya.
Nah, selain abu vulkanik, angin gurun itu juga memindahkan pasir, tetapi cara geraknya berbeda dari debu. Karena pasir lebih berat, ia itu tidak melayang tinggi. Nah, pasir bergerak dengan cara melompat-lompat di dekat permukaan tanah. Nah, gerakan ini itu disebut dengan saltation. Saltation. Nah, ketika angin sangat kencang, pasir yang bertebangan itu dapat membentuk badai pasir, yaitu awan pasir bergerak cepat yang mampu menyapu permukaan tanah. Dalam badai pasir seperti ini, itu butiran pasir itu dapat bertindak seperti amplas alami. Pasir berkecepatan tinggi itu bisa mengikis permukaan batu, menggores kaca mobil, bahkan mengikis cat kendaraan. Walaupun anginnya sangat kencang, pasir hampir tidak pernah naik lebih dari 1 meter dari permukaan tanah karena beratnya ya. Karena itu, kebanyakan proses pengikisan oleh pasir itu terjadi sangat dekat dengan tanah seperti terlihat pada gambar 18.16. Ini. Ini gambar 18.16. Yang A, itu permukaan batu terkikis kuat oleh pasir yang tertiup angin sehingga eh, terbentuk alur dan permukaan terasa. Ini. Lalu foto yang B, ini tiang listrik dibungkus material pelindung karena pasir yang terbawa angin tuh dapat merusak struktur dalam jangka panjang. Nah, proses ini itu disebut dengan sandblasting. Nah, angin itu kan jarang mampu menggerakkan batu-batu besar secara langsung. Namun pasir yang diterbangkan oleh angin itu dapat mengikis permukaan batu kecil, kerikil atau bongkahan batu dan membentuk ventifect, yaitu batu dengan permukaan datar dan halus akibat sandblasting alami. Nah, jika arah angin berubah atau jika batu tersebut bergeser posisinya, ventifect itu bisa memiliki lebih dari satu permukaan datar. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.17. Nih, pada gambar ini tuh terlihat alur dan permukaan halus yang terbentuk karena pasir menghantam batu dari dua arah angin dominan. Nah, jejak ini itu dapat digunakan untuk mengetahui arah angin purba. Oke, kita masuk ke deflasi. Dalam lingkungan gurun, itu angin tidak hanya memindahkan pasir, tetapi juga mengikis permukaan tanah. Proses ini yang disebut dengan deflasi. Nah, deflasi itu terjadi ketika angin mengangkat dan membawa pergi partikel-partikel halus seperti tanah liat, lanau, dan pasir dari permukaan tanah. Jika lapisan tanah hanya terdiri dari material halus, angin bisa mengikisnya terus-menerus sehingga permukaan turun secara signifikan. Salah satu bukti nyata dari proses ini adalah terbentuknya blowout, yaitu sebuah cekungan atau depresi di permukaan tanah yang terbentuk akibat erosi angin. Jadi bayangkan sebuah area datar yang secara perlahan dikikis angin hingga akhirnya membentuk sebuah mangkuk besar di permukaan. Nah, kadang di tengah blowout itu masih tersisa pilar tanah atau tonjolan kecil yang tidak ikut tererosi. Nah, pilar ini itu merupakan sisa dari tanah asli yang dulunya menutupi seluruh area tersebut. Blowout itu umumnya ditemukan di wilayah Great Plains di Amerika Serikat. Salah satu blowout terbesar itu berada di Wyoming dengan ukuran sekitar 5 kali 15 kilometer dan kedalaman mencapai 45 meter. Sebentuk cekungan raksasa yang benar-benar terbentuk oleh kekuatan angin saja. Nah, contoh yang jauh lebih besar itu adalah depresi Katara di Mesir, bagian barat laut. Cekungan ini tuh panjangnya lebih dari 250 kilometer dan berada lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, banyak ahli itu mengaitkan terbentuknya depresi besar ini dengan proses deflasi angin yang berlangsung dalam jangka panjang. Nah, deflasi itu akan terus mengikis sedimen halus sampai akhirnya mencapai material yang lebih basah, lengket, dan kohesif. Biasanya sedimen yang dekat dengan muka air tanah. Ketika angin itu sudah mencapai lapisan tanah yang lebih padat ini, proses deflasi berhenti secara alami karena material tersebut terlalu berat dan terlalu melekat untuk terangkat oleh angin. Ini seperti ditunjukkan pada gambar 18.18 ini. Jadi gambar ini pada bagian A itu mana ada ini.
Ini deflasi angin mengangkat butir halus hingga membentuk cekungan atau blowout. Nah, ketika proses mencapai muka air tanah, deflasi akhirnya berhenti, menyisakan pilar tanah sebagai tanda permukaan awal. Lalu gambar yang B ini menunjukkan blowout yang sangat besar di Nebraska. Next kita ke deposisi. Dan di deposisi itu ada yang namanya loss. Nih. Jadi selain mengikis, angin itu kan juga dapat membentuk endapan baru. Salah satu hasil pengendapan angin yang paling terkenal itu adalah loess. Loess adalah lapisan tebal yang tersusun dari butiran halus seperti debu, lanau, dan tanah liat yang diterbangkan angin dari daerah sumber seperti gurun atau dataran gletser. Nah, butiran-butiran ini tuh biasanya berupa kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang bentuknya masih tajam karena belum banyak mengalami pelapukan. Keistimewaan loss itu adalah sangat berpori, bahkan porositasnya bisa mencapai 60%. Nah, ini membuat loss ringan, mudah ditembus air, dan sangat mudah digali. Endapan loss itu dapat menyelimuti bukit dan lembah dalam lapisan yang sangat luas, eh, tergantung seberapa jauh angin membawanya. Salah satu daerah dengan endapan luas terbesar di dunia itu adalah China. Nah, di sana lapisan luas itu bisa mencapai ketebalan lebih dari 100 meter. Hasil tiupan angin yang mengangkat sedimen halus dari gurun Gobi selama ribuan tahun. Terus di China itu memiliki sifat unik, yaitu ia bisa berdiri tegak seperti maaf, sebagai tebing vertikal tanpa runtuh. Karena sifat ini, masyarakat China selama berabad-abad menggali rumah seperti gua di dalam tebing los. Namun sifat ini tuh juga punya resiko besar ketika gempa bumi besar mengguncang wilayah tersebut pada tahun 1920, banyak tebing los runtuh dan menimbun puluhan ribu orang. Nah, di Amerika Serikat, di Amerika Serikat, los itu juga tersebar luas, terutama di Midwest. Pada zaman es Pleistocene, sungai-sungai besar membawa endapan gletser dalam jumlah masif. Setelah air surut, angin mengambil partikel halus dari dataran banjir dan menyebarkannya ke wilayah yang luas. Hasilnya, beberapa negara bagian di Midwest juga daerah Palos di Washington kini memiliki tanah luas yang sangat subur dan menjadi ladang pertanian utama. Namun ada satu masalah, yaitu di wilayah seperti Laos, angin tuh masih dapat mengikis luas dari bukit-bukit yang dibudidayakan. Akibatnya banyak tanah subur di bagian puncak bukit yang hilang karena erosi angin. Ini ada gambar 18-19 di mana ini rumah-rumah tradisional China sering dibangun dengan menggali tebing los. Nih. Lalu ada juga gambar 18-20 peta yang memperlihatkan wilayah luas di Midwest yang ditutupi loss tebal hasil hembusan angin dari dataran glasial pada masa es. Oke, kita lanjut ke gumuk pasir. Jadi, gumuk pasir atau sand dunes itu adalah gudukan pasir longgar yang dibentuk oleh kekuatan angin. Nah, gumuk pasir itu biasanya muncul di tempat-tempat yang punya persediaan pasir cukup banyak dan angin yang bertiup kuat ke arah yang relatif sama. Itulah sebabnya kita sering melihat gumuk pasir di gurun, terutama di barat daya Amerika Serikat, atau di gurun-gurun besar seperti Sahara yang memiliki hamparan lautan pasir yang tampak tak berujung. Tapi gumuk pasir itu tidak hanya ada di gurun. Di daerah pantai, angin laut yang membawa pasir ke daratan juga bisa membentuk bukit pasir yang tinggi dan memanjang. Jadi gumuk pasir pantai seperti ini tuh sangat umum ditemukan, baik di pesisir Amerika Serikat bagian timur dan barat daya maupun di sekitar danau-danau besar. Bahkan sungai yang memiliki cabang-cabang kecil juga bisa menjadi sumber pasir untuk pembentukan gumuk pasir. Nah, eh komposisi gumuk pasir itu sangat bergantung pada sumber pasirnya.
Jadi pada gumuk pasir pantai, terutama di daerah lembab, butiran pasir itu biasanya didominasi oleh kuarsa, karena kuarsa itu adalah mineral yang sangat tahan terhadap pelapukan. Sementara itu, gumuk pasir di pedalaman seperti di Great Sandans, Colorado, biasanya mengandung mineral lain seperti feldspar dan bahkan fragmen batuan yang masih segar. Ada juga gumuk pasir yang tersusun dari mineral khusus, misalnya di pantai tropis. Gumuk pasir tuh bisa terbentuk hampir sepenuhnya dari butiran karbonat. Dan di White Sands, New Mexico, bukit pasirnya itu berwarna putih tenang karena terdiri dari butiran gipsum yang ditiup angin dari dasar danau playa yang kering. Nah, butiran pasir di dalam gumuk pasir tuh umumnya seragam dan membulat. Karena ini bukan karena kebetulan ya. Ini karena angin sangat selektif dalam memilih butiran yang dapat diangkutnya. Jadi partikel yang terlalu halus seperti debu dan lempung itu akan terbang jauh dan tidak ikut membentuk gumuk pasir. Material kasar seperti kerikil atau fragmen batu itu beratnya kan terlalu besar untuk diterbangkan. Nah, yang tersisa adalah pasir murni dengan ukuran butiran hampir sama dengan bentuk yang semakin membulat karena terus berguling di bawah angin. Nah, jika kita melihat penampang sebuah gumuk pasir, hampir semua bentuknya itu tidak simetris. Sisi yang menghadap arah datangnya angin itu biasanya landai. Karena pasir perlahan didorong naik ke atas. Lalu begitu mencapai puncak gumuk, pasir akan jatuh ke sisi sebaliknya, yaitu sisi bawah angin dan membentuk lereng curam yang disebut dengan slip face. Lereng slip face ini biasanya berada di sekitar 34 derajat, yaitu sudut istirahat alami pasir kering. Nah, setiap kali angin menggeser pasir melewati puncak, pasir itu akan kembali mengalir turun dan mempertahankan kemiringan khas ini. Ini ada gambar 18.21. Nih, diagram A itu menjelaskan bagaimana pasir bergerak dari sisi angin ke sisi bawah angin, lalu jatuh membentuk slip face. Nah, proses ini menghasilkan perlapisan silang atau crossbedding. Lalu foto B ini menampilkan secara nyata bagaimana angin kencang memindahkan pasir pada kondisi gurun. Jadi saat angin bertiup ke arah sebuah gumuk pasir, butiran-butiran pasir itu mulai bergerak naik melalui lereng landai di sisi yang menghadap angin. Sebentar. Oke. Nah, ketika butiran pasir itu melewati puncak gumuk, mereka tiba-tiba memasuki udara yang lebih tenang di sisi bawah angin. Nah, disinilah pasir jatuh seperti butiran salju, lalu menumpuk di lereng curam yang disebut dengan slip face. Kadang pasir itu menumpuk di bagian atas slip face menjadi terlalu curam dan tidak stabil. Nah, ketika itu terjadi, pasir akan meluncur sebagai longsoran kecil ke bawah slip face. Proses jatuh dan meluncurnya butiran pasir inilah yang membentuk perlapisan silang atau crossbedding di dalam gumuk. Nah, jika pola perlapisan silang seperti ini ditemukan pada batu pasir purba, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa batu tersebut dulu merupakan gumuk pasir yang sudah membatu. Nah, pergerakan pasir yang terus-menerus antara sisi angin dan sisi slip face juga membuat gumuk pasir berpindah tempat. Meskipun anginnya bisa sangat kencang, gumuk pasir bergerak jauh lebih lambat. Biasanya hanya sekitar 10 sampai 15 meter per tahun. Gerakan ini pelan tetapi juga dalam jangka puluhan atau ratusan tahun. Gumuk pasir itu dapat berpindah cukup jauh untuk menelan rumah, jalan, atau bahkan desa yang tidak menyadari bahwa gumuk tersebut berjalan. Namun pergerakan gumuk pasir itu bisa berhenti total jika gumuk itu mulai ditumbuhi vegetasi seperti rumput atau semak. Akar-akar tanaman itu membantu menahan pasir agar tidak mudah tertiup angin. Contohnya terjadi di Sand Hills, Nebraska, di mana gumuk
besar dari zaman Pleistosen dan Holosen kini stabil karena ditutupi oleh rerumputan. Di banyak pantai, penanaman rumput itu juga sering dilakukan untuk menghentikan gumuk pasir agar tidak bergerak dan merusak infrastruktur pesisir. Nah, selain pergerakan, mohon maaf, selain pergerakan besar gumuk pasir, permukaan gumuk juga dihiasi oleh pola kecil yang disebut riak angin atau wind ripples. Nah, riak angin ini adalah punggukan pasir kecil dan rapih yang terbentuk oleh gerakan saltasi atau lompatan butir pasir di permukaan tanah. Nah, pola ini mirip dengan riak arus air di dasar sungai atau pantai. Tetapi terbentuk oleh angin ya bedanya. Yang menarik, eh arah memanjang riak ini tuh tegak lurus terhadap pergerakan pasir sehingga pola riak dapat digunakan untuk mengetahui arah angin atau pergerakan sedimen. Ini kita bisa lihat gambar 18.22 di mana riak terbentuk oleh interaksi aliran angin dengan permukaan. Nah, pola yang terbentuk itu menunjukkan arah angin dominan dan energi aliran. Gambar ini itu menunjukkan ripples yang sangat teratur pada daerah Monument Valley. Lalu juga ada gambar 18.23 di mana diagram ini tuh menampilkan berbagai bentuk gumuk seperti barchan, transverse, longitudinal, stardon, dan parabolik. Nah, bentuk gumuk tergantung pada pasokan pasir, kekuatan, dan konsistensi arah angin serta keberadaan vegetasi. Nah, ini menunjukkan bahwa gumuk pasir itu adalah indikator eh, kondisi angin dan lingkungan. Lalu kita masuk ke ini. Kita masuk ke jenis-jenis gumuk pasir. Jadi, gumuk pasir kan terbentuk secara acak. Nah, bentuknya itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti seberapa cepat dan stabil arah angin bertiup, seberapa banyak pasir yang tersedia, dan apakah ada vegetasi yang tumbuh di atasnya. Karena itu, gumuk pasir itu dapat berkembang menjadi beberapa bentuk karakteristik. Nih, sebentar. Oh, baterai saya habis. Sebentar, saya adjust dulu. Oke. Yang pertama itu adalah gumuk pasir bacan. Jadi gumuk jenis ini tuh muncul ketika pasokan pasir itu terbatas. Bacan itu memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan sisi lengkung yang menghadap ke arah datangnya angin dan dua tanduk tipis yang memanjang ke arah bawah angin. Subface atau lereng curamnya itu berada di sisi dalam cekungan. Jadi gumuk bacan ini biasanya muncul terpisah-pisah dan bergerak perlahan melintasi permukaan tanah yang gersang. Nih, ini kita lihat gambar 18.24, di mana gambar ini tuh menampilkan gumuk barcan dengan bentuk bulan sabit. Lalu ketika pasir tersedia itu jauh lebih banyak, bentuk gumuk yang terbentuk pun berubah. Dengan pasokan pasir yang melimpah, angin itu cenderung membentuk gumuk pasir transversal. Bentuk dun ini tuh biasanya panjang, memanjang seperti punggung bukit dan tersusun tegak lurus terhadap angin utama. Nah, gumuk transversal ini dapat membentuk rangkaian bukit pasir yang terlihat seperti gelombang besar di permukaan gurun. Nih, bisa kita lihat pada gambar 18.25. Ini gumuk transfer transverse dance. Lalu itu sebenarnya. Nah, selain barcan dan transversal, itu ada beberapa jenis gumuk pasir lain yang terbentuk karena kombinasi angin, pasir, dan vegetasi yang berbeda. Nah, jenis pertama itu ada gumuk pasir parabola. Parabola di atas ini. Nah,
Sekilas tuh bentuknya mirip dengan barcan, tetapi ada satu perbedaan besar, yaitu lengkungan gumuk parabola itu membuka ke arah hilir, bukan ke arah hulu seperti barcan. Nah, tanduk gumuk parabola itu justru mengarah ke hulu dan biasanya tertahan oleh vegetasi yang tumbuh di bagian ujungnya. Nah, vegetasi ini membantu menambatkan bagian di tepi gumuk sehingga bagian tengahnya itu tertiup angin dan membentuk lekukan yang lebih dalam. Nah, gumuk parabola itu membutuhkan pasokan pasir yang melimpah dan angin yang kuat, sehingga jenis ini tuh umum ditemukan di daratan, terutama di sekitar area blowout tempat angin mengikis permukaan tanah. Oke, jenis berikutnya adalah gumuk longitudinal atau sering disebut dengan safe downs. Nah, ini adalah salah satu gumuk pasir terbesar di dunia. Bentuknya menyerupai punggungan panjang dan sempit yang membentang sejajar dengan arah angin utama. Nah, gumuk save itu biasanya muncul dalam deretan yang sangat teratur, dipisahkan oleh tanah tandus atau permukaan berbatu yang dikenal sebagai desert pavement. Nah, di gurun Sahara, gumuk longitudinal itu bisa mencapai ketinggian 200 meter dan memanjang lebih dari 120 kilometer. Jadi benar-benar struktur pasir yang raksasa gitu. Nah, para ahli itu sudah lama berusaha menjelaskan bagaimana gumuk sebesar itu tuh bisa terbentuk. Jadi banyak teori diajukan, tetapi belum ada yang benar-benar menjelaskan ukuran dan pola keteraturannya secara sempurna. Namun ada satu hal yang cukup konsisten, yaitu angin silang membantu menambah pasir ke puncak gumuk sehingga tinggi gumuk tuh terus bertambah, sedangkan angin utama itu mendorong pasir sepanjang punggungan. Nah, percobaan menggunakan bom asap bahkan menunjukkan bahwa angin yang mengalir turun melalui lembah di antara gumuk-gumuk panjang ini itu mungkin berperan dalam menjaga jarak antar gumuk tetap teratur. Nah, perlu dicatat bahwa tidak semua gumuk pasir itu bisa dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Di banyak tempat, gumuk pasir itu memiliki bentuk yang tidak beraturan, yang merupakan hasil dari kombinasi angin dan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Nah, bentuk-bentuk ini tetap menakjubkan meskipun sulit diklasifikasikan. Ini ada gambar 18.26 di mana memperlihatkan gumuk parabola. Nih, jadi bentuknya tuh seperti huruf U yang terbuka ke arah hilir. Nah, tanduk gumuk mengarah ke hulu karena vegetasi menahan. Lalu juga ada gambar 18.27 di mana menampilkan ini gumuk longitudinal di gurun Sahara. Jadi gumuk ini berbentuk punggung panjang dan sempit yang memanjang sejajar dengan arah angin utama. Oke, demikian materi tentang gurun dan aktivitas angin yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami bagaimana angin itu membentuk berbagai fitur khas seperti blowout, loss, dan berbagai jenis gumuk pasir. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.